Puji Tuhan jika hari ini kita dapat berkumpul sebagai rasa syukur kita memperingati kelahiran Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Dalam perayaan Natal ini kita disuguhkan dengan tema nasional yang telah disepakati oleh lembaga-lembaga gereja yang terambil dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Marilah kita baca bersama-sama sebagai generasi muda. Kita baca dengan suara yang agak tegas. 1, 2. Sudah ditemukan? 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kisah Natal sebenarnya tidak lepas dari kisah seorang muda, seorang laki-laki dan seorang wanita yang masih muda. Jadi Natal itu identik dengan pemuda, amin. Tanpa pemuda mungkin Natal tidak ada. Karena peristiwa Natal itu adalah kisah seorang muda bernama Yusuf dan seorang pemudi bernama Maria. Ada di sini bernama Yusuf? Ada di sini bernama Maria? Bukan berarti kita akan jodohkan, bukan. Saya hanya memastikan bahwa nama itu adalah kisah sejarah yang sangat penting, di mana kedua pemuda dan pemudi ini telah sebenarnya lama saling menjajaki. Saling apa? Saling menjajaki. Dan setelah mereka saling menjajaki, walaupun mereka satu kampung, ada di sini yang satu kampung, bukan mustahil satu kampung satu jodoh, satu gereja lebih bagus lagi. Mereka satu kampung sehingga mereka harus mendaftarkan diri ke kampung halaman masing-masing. Nah, mereka saling menjajaki sudah cukup lama. Mungkin mereka bisa saja dulu satu SD, satu SMP, satu SMA, mungkin juga satu kuliah. Setelah mereka dewasa, si laki-laki menaruh pandangan yang berbeda dengan pandangan yang lain. Pandangannya kepada dari sekian banyak wanita, tapi ada pandangan yang khusus kepada Maria. Dia lihat Maria ini kalem, tenang. Maria ini dilihat lugu dan menjaga hidupnya. Menjaga hidupnya. Bahkan kadangkala kalau mereka jalan ke kampus atau mereka jalan kemana, ke mall, si Yusuf ini sesekali coba mau beranikan hatinya yang berdebar-debar. Dia mau pegang tangannya si Maria. Maria bilang, gitu. Bukan berarti Marianya tidak cinta, tetapi dia ingin menjaga batasan-batasan hidup. Nah, keduanya membangun hubungan cinta dan mereka masuk dalam satu tahapan namanya bertunangan. Kalau bertunangan itu seperti lazimnya kita lihat bisa dihadiri keluarga dan biasanya tukar kado. Tukar cincin ya. Tukar cincin. Dan mereka disebut sudah bertunangan. Bahkan mereka mungkin sudah merencanakan akan menikah. Tetapi si Yusuf bilang kita rancangkan matang.
Saya kerja dulu, cari uang untuk mas kawin, cari uang untuk biaya pesta, cari uang untuk beli baju. Tahu pekerjaannya Yusuf apa? Tahu? Dia tidak pilih-pilih kerja, asalkan dia dapat uang. Karena dia tipe orang laki-laki yang bertanggung jawab itu tidak pilih-pilih kerja. Dan dia pekerja keras. Hai wanita, jangan pernah lihat harus dompetnya tebal, harus pekerjaannya mentereng. Kau akan kecewa kalau itu patokannya. Tapi yang penting dia pekerja keras, bertanggung jawab. Dan itulah Yusuf. Nah, ternyata setelah mereka sekian lama mengumpulkan uang, belum waktunya tunangan ini diwujudkan dalam sebuah pernikahan. Ada datang dari surga malaikat kepada Maria. Tahu siapa nama malaikatnya? Malaikat Jibril atau malaikat Gabriel. Ada di sini bernama Gabriel. Engkau adalah malaikat, jaga hidupmu. Amin. Kalau malaikat Michael itu tadi WL itu Michael itu. Tahu arti Michael? Malaikat. Itu malaikat juga. Tahu tugas Gabriel itu adalah membawa kabar baik. Jadi kalau ada bapak ibu, pemuda-pemuda mau dapat kabar baik, nah tunggulah si Gabriel. Tapi kalau Michael itu tugasnya apa? Malaikat Michael itu tugasnya ada yang tahu? Dia malaikat perang, malaikat pembunuh. Iya. Jadi sebenarnya dia bukan WL ini tadi. Dia malaikat pembunuh. Nah, ada satu malaikat yang fungsinya WL. Ada yang tahu namanya? Hah? Malaikat Lucifer. Ada di sini bernama Lucifer? Loh, kenapa takut? Lucifer itu adalah pemimpin pujian. Haleluya, 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 haleluya. Itu fungsi Lucifer. Masalahnya hanya disalah gunakan. Karena banyak orang terkagum-kagum. Banyak malaikat-malaikat lain terkagum-kagum. Nah, jadi malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria, hai Maria, engkau mendapat kasih karunia. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Tepat tahun depan 9 bulan engkau akan melahirkan yang namanya Immanuel, Yesus Kristus. Dia tidak menolak, tapi hanya dia bilang, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Nah, hai wanita-wanita, jaga hidupmu. Ada spesial yang Tuhan mau taruh di dalam hidupmu. Tapi saya pastikan bukan bayi. Maksudnya bukan, jangan bilang nanti saya hamil Pak Pendeta, belum bersuami dari Roh Kudus, saya belum percaya itu. Yang saya maksud Tuhan mau taruh sesuatu dalam hidupmu adalah perkara-perkara yang besar. Lalu Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan dia tidak menceritakan itu kepada pasangannya atau tunangannya Yusuf. Karena dia tahu apabila dia ceritakan itu kepada Yusuf, Yusuf tidak akan yakin. Ada enggak yang yakin di sini apabila ada wanita di sini tiba-tiba perutnya besar? Bilang, saya dikandung dari Roh Kudus. Enggak ada kan? Dan benar, Yusuf pun tidak yakin. Dia lihat tunangannya kok perutnya tambah besar. Tambah besar. 3 bulan, 4 bulan kan kelihatan. Maria tidak menceritakan.
Itu pekerjaan Roh Kudus yang menceritakan. Pekerjaan malaikat yang menceritakan. Malaikat yang sama datang juga kepada Yusuf. Karena Yusuf sudah niat mau meninggalkan dia. Dia bukan karena dia berbagi cinta, bukan karena dia selingkuh, bukan. Tapi karena dia tidak yakin, saya belum pernah tidur, pegang tangannya saja dia kipas tangan saya, apalagi mau tidur, kok bisa hamil? Udah kelihatan. Tapi pekerjaan malaikat. Jadi hai malaikat Gabriel, pekerjaanmu banyak, menyelesaikan masalah-masalah yang baik. Amin. Jadi jangan takut kasih nama anak Gabriel, supaya tugas-tugas khusus ada pada dia. Lalu malaikat Gabriel bilang, hai Yusuf, jangan takut mengambil Maria tunanganmu, sebab rahimnya itu bukan dari manusia, dari siapa-siapa, tapi Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Akhirnya dia bilang, oke, kalau begitu tidak jadi. Kan enak. Kalau Maria mau menceritakan itu nggak akan bisa diterima. Tapi kalau Roh Kudus atau malaikat, tidak ada yang sulit. Pendek cerita, setelah 9 bulan keluar ada instruksi dari kaisar yang menyatakan semua penduduk yang berlatar belakang dari Bethlehem harus mendaftarkan dirinya, bahkan berlaku ke seluruh dunia. Mendaftarkan ke kampung halamannya masing-masing dengan tujuan supaya jangan sampai ada yang penduduk liar tanpa identitas. Coba kasih tunjuk saya yang punya KTP. Angkat KTP-mu. Benar enggak engkau penduduk Jayapura? Ada? Ada di sini penduduk liar? Nah, segera urus KTP-mu ya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya mereka berangkat dan lebih kurang 151 km jarak dari Nazaret ke Bethlehem. Saya sudah 8 kali ke sana. Sudah 8 kali. Itu 151 km. Mereka berjalan dan berjalan. Mereka mengendarai keledai. Dan setelah tiba pas lagi harinya, akhirnya dia melahirkan. Saya pendek cerita, tidak ada tempat bagi mereka. Tidak ada tempat bagi mereka, semua penuh. Akhirnya pilihannya adalah kandang domba di Bethlehem. Saya sudah khotbah beberapa waktu yang lalu soal Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota yang kecil, kota yang unik dan strategis. Strategis untuk perekonomian, strategis untuk pariwisata, dan strategis untuk kota religi. Dan Bethlehem menjadi kota penopang bagi kota-kota yang lain, termasuk menjadi penopang ekonomi di Bethlehem, dari Bethlehem ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku, dalam konteks sebagai orang muda, Anda adalah orang yang sangat penting. Saudara adalah bintang. Sama-sama bilang dulu bintang. Saya ingin bercerita sebagai konteks saudara-saudara sebagai orang muda adalah bintang. Saat itu gembala-gembala ini untuk bisa sampai ke kandang domba. Karena kandang domba banyak. Kandang domba itu banyak Bapak Ibu, jangan salah kira. Banyak sekali. Tapi ada kandang domba yang satu yang di dalamnya ada Yesus Kristus dan Maria Yusuf. Nah, untuk mereka bisa, orang-orang supaya bisa ke kandang domba itu, karena banyak kandang domba, hanya lewat tuntunan namanya bintang. Sama-sama sekali lagi bintang. Nah, karena itu Bapak, saudara-saudara generasi muda, ada 3 poin penting tentang bintang saya ingin sampaikan. Karena bintang itu adalah saudara. Bilang sekali lagi, saya adalah bintang. Saudara generasi muda lah bintang itu. Bintang yang pertama, bahwa bintang itu, satunya bintang itu, tapi maksudnya poin yang pertama tentang bintang itu menuntun orang
untuk menemukan Bethlehem. Bintang itulah yang menuntun orang-orang sampai menemukan Bethlehem, secara khusus kandang domba. Karena banyak kandang domba. Kalau mereka salah masuk kandang domba, pasti mereka dikira pencuri. Betul ya? Malam-malam masuk ke kandang domba orang. Coba kalau malam-malam masuk ke kandang Pilo. Tahu Pilo? Pinahan Lobu. Malam-malam saudara pergi ke situ pasti diteriakin. Enggak dikenal sama tuan rumah. Nah, demikian kandang domba itu ada banyak. Tapi hanya ada satu kandang domba yang berisi bayi Yesus dan Bunda Maria bersama Yusuf. Sisanya itu kandang domba itu hanya berisi ternak dan kotoran. Karena itu bintang itu akan mendekatkan orang untuk menemukan Bethlehem atau kandang domba. Siapa itu bintang? Pemuda Indonesia Timur. Tepuk tangan dulu. Pastikan hidupmu engkau adalah pribadi yang sangat penting, yang akan membawa orang, menuntun orang menemukan Bethlehem, yaitu Yesus Kristus. Jangan justru orang makin jauh dari Tuhan gara-gara engkau, berarti engkau bukan bintang. Tapi bintang itulah yang menuntun dan mendekatkan orang. Dari jauh dilihat ada bintang. Siapa itu? Pemuda GP Indonesia Timur. Dilihat. Makin dekat mereka kepada Tuhan. Makin dekat mereka ke Bethlehem. Yang kedua, poin yang kedua, kalau bintang yang pertama adalah mendekatkan mereka untuk menemukan Bethlehem, menuntun mereka untuk menemukan Bethlehem. Bintang yang kedua, menjadikan bintang itu kompas. Bahasa sekarang map. Yang mampu menuntun supaya tidak tersesat. Pemuda GP Indonesia Timur harus menjadi Google Map. Katakan dulu Google Map. Google Map. Supaya jangan ada yang tersesat. Engkau harus mampu menjadi kompas penunjuk jalan. Kalau ada yang bertanya, bagaimana hidupku ini ya? Saya sudah merantau sekian, gak jelas hidupku. Maka engkau akan menjadi juru penunjuk arah. Supaya mereka makin memiliki masa depan. Jangan mereka makin tersesat. Dia bergaul denganmu makin parah. Kenapa kau hidupmu makin parah? Setelah saya bergaul dengan pemuda GP Indonesia Timur. Itu namanya kacau. Tapi kalau orang bilang, hidupmu sekarang kok makin baik. Hidupmu sekarang kok makin benar. Hidupmu sekarang kok makin tulus. Engkau akan menjawab atau mereka akan menjawab, setelah saya bergaul dengan bintang-bintang Indonesia Timur. Bilang sekali lagi, saya adalah bintang. Semua saya adalah bintang. Karena apa yang kita perkatakan itu akan terjadi. Engkau adalah bintang yang akan menjadi kompas, penunjuk arah. Supaya orang makin dekat dan tidak tersesat. Bangsa Israel, dari Mesir ke Israel itu saya sudah 8 kali. Dari Mesir ke Israel, itu kita hanya lebih kurang 10 jam naik mobil. Ya kalau jalan darat dari 10 jam berarti ya paling lama lah seminggu jalan kaki. Tapi kenapa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu sampai 40 tahun? Karena mereka mutar-mutar nggak tahu jalan. Coba kalau saat itu ada bintang GPI Pemuda Indonesia Timur, pasti cepat nyampe. Amin. Karena itu tugasmu pemuda-pemudi. Engkau adalah bintang di tanah ini. Engkau bukan buangan di tempat ini. Engkau adalah sesuatu yang spesifik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menaruh engkau di tanah Papua. Supaya engkau menjadi bintang. Mereka akan melihat bintang itu dan menemukan Yesus di dalamnya. Bintang yang pertama tadi berfungsi
menuntun orang menemukan. Yang kedua, supaya menjadi kompas map yang menuntun lebih cepat menemukan Tuhan. Ya bisa juga menemukan Yerusalem tapi 40 tahun kan. Tapi sayang kalau udah 40 tahun udah mati kita semua. Yang sudah 30-20an tahun ini mungkin kita nggak nyampe. Tapi kalau engkau bintang yang akan menjadi penunjuk arah kompas supaya mereka cepat menemukan Tuhan. Supaya jangan tersesat, supaya lebih cepat. Bintang yang ketiga atau poin yang ketiga. Bintang itu menuntun setiap orang menemukan Yesus sebagai solusi dalam persoalan hidup. Engkau adalah solusi. Sama-sama bilang solusi. Bintang itu menjadi solusi. Mereka udah bingung. Di sana kandang, di sana kandang, di sana kandang, di sana kandang. Nggak tahu kandang yang mana. Tapi karena ada bintang, ada pemuda GPI Wilayah Indonesia Timur. Itulah yang memberi solusi dalam setiap berkecamuknya hati dan pikiran generasi muda sekarang. Ketika ada generasi muda di sekelilingmu berkecamuk pikirannya, mau memilih jodoh-jodoh yang mana sama-sama ganteng ini dua-dua. Engkau harus menjadi solusi bagi mereka. Ketika ada pemuda juga bingung, yang mana ini cewek yang harus saya ambil? Engkau harus memberi pertimbangan yang pas. Bilang jangan lihat licinnya wajahnya. Karena wajah itu sekarang bisa licin karena apa namanya itu yang didempul-dempul itu. Hah? Skin care ya. Itu kan kayak dempul yang bisa mengkilat sekali. Engkau bisa terkecoh kalau itu alasannya. Tapi ketika engkau memberi nasihat dan pertimbangan kepada sesama pemuda, sesama pemudi, supaya mereka menemukan yang sesungguhnya apa yang menjadi beban pergumulan. Begitupun ketika mereka memiliki beban hidup yang lain. Bintang itu harus memberi solusi. Jangan jadi sumber masalah. Jangan menjadi sumber konflik. Engkau tidak boleh menjadi sumber konflik di rumahmu. Engkau tidak bisa menjadi sumber malapetaka di lingkunganmu, di tempat di mana engkau bekerja. Tetapi engkau harus selalu memberi jalan keluar, solusi. Sehingga mereka akan bilang, wah pemuda-pemudi GP Indonesia Timur ini orang-orang yang solutif. Artinya orang yang selalu memberi jalan keluar, solusi. Saya akan akhiri. Jika engkau adalah bintang itu, maka orang akan menemukan Yesus yang sesungguhnya. Sekarang ini akan banyak mulai menyamar seperti Yesus. Menyamar seperti Tuhan. Menyamar seperti jalan keluar, tapi jalan keluar yang palsu. Tetapi apabila engkau menjadi pembimbing dan penuntun orang-orang untuk berjumpa dengan Tuhan, maka hidup mereka akan kembali ke rumahnya, kembali ke tempat pekerjaannya dengan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Ketika orang pulang berjumpa dengan engkau sebagai bintang, mereka akan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin.